Perkenalkan, nama saya Nikoma Mianta Dewi, NIM 1815051016. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan proyek UAS kecerdasan buatan, yaitu di sini saya membuat program yang dimana program tersebut dapat mengetahui gambar yang kita buat. Pertama-tama saya akan menampilkan program yang saya buat. Di sini sudah terdapat kanvas kosong. Nah, di sini kita akan menggambar tiga bentuk, yaitu pertama segitiga, yang kedua kotak, dan yang ketiga lingkaran. Di sini saya akan menggambar segitiga terlebih dahulu. Nah, sudah, dan di sini pada label di bawah ini berisi tulisan segitiga. Nah, ini menandakan bahwa program yang saya buat ini berhasil. Dan yang kedua yaitu kotak. Nah, di sini juga sudah berubah menjadi kotak. Dan yang terakhir yaitu lingkaran. Nah, di sini juga sudah berubah menjadi lingkaran. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kodenya. Di sini terdapat dua buah kode, yaitu main.py dan ai.py. Pada main.py ini terdapat import tkinter. Nah, import tkinter ini apa sih? Import tkinter ini digunakan untuk mengimport library yang nantinya akan digunakan untuk membuat kanvas. Nah, terdapat juga import AI di sini. Import AI ini digunakan untuk memanggil data-data yang ada di file AI agar dapat diakses oleh main.py ini. Nah, di sini juga ada import numpy. Import numpy ini digunakan untuk memanggil array agar dapat mengubah menjadi array. Nah, di sini juga terdapat from file import import image, image.tk, dan image draw. Pil ini berarti pilo. Nah, library pilo ini digunakan untuk pemrosesan gambar. Pada library pilo ini memiliki modul-modul, yaitu yang pertama di sini modul TK. Ini digunakan untuk merubah gambarnya agar dapat dibaca oleh tkinter. Dan image draw ini digunakan untuk menggambar. Nah, di sini juga terdapat model semacam AI load nih. Ini merupakan bagian dari AI. Windows TK.tk ini digunakan untuk membuat window. Ini window. Maaf. Window TK ini digunakan untuk membuat window. Nah, di bawahnya terdapat img sama dengan image new. Nah, di sini kita akan membuat kanvasnya menggunakan sintak ini. Di sini kanvasnya memiliki ukuran 1000 dikali 500 dan dengan warna background warnanya yaitu hitam. Untuk dapat dibaca oleh tkinter di sini diberikan sintak tk image sama dengan image tk.photo image ini, agar gambarnya tersebut dapat dibaca oleh tkinter. Untuk membuat kanvasnya, nah di sini terdapat kanvas.tk label. Di sini digunakan untuk membuat kanvasnya. Dan untuk kanvas ini merupakan update dari kanvas. Di sini draw ini berfungsi untuk membuat kuas yang nantinya akan digunakan untuk menggambar bangun datar tadi. Nah, last point ini digunakan sebagai titik awalnya. Titik awal saat kita mengklik dan membuat garis tersebut. Sedangkan prediction ini merupakan string variabel yang nantinya akan digunakan untuk membuat label yang terdapat di window tadi.
Nah, label ini juga digunakan untuk membuat label. Selanjutnya, untuk dapat menggambar pada kanvas, kita memerlukan sebuah event. Nah, di sini event tersebut didefinisikan sebagai draw image. Event ini berfungsi untuk menggambar pada sebuah kanvas. Di sini terdapat variabel global. Ini variabel global tersebut digunakan agar variabel last point dan TK image ini dapat berubah atau dia berubah-ubah nilainya. Untuk current ini merupakan titik akhirnya. Dan untuk kita dapat menggambarnya, kita pasti memerlukan garis. Nah, draw line ini digunakan untuk membuat garis dengan warna putih dan ketebalan 50. Mengapa kanvas ini berwarna hitam dan tulisannya atau lainnya itu berwarna putih? Nah, di sini berguna untuk memudahkan AI kita untuk mengetahui bentuk-bentuk apa saja yang kita buat atau kita gambar. Nah, mengapa demikian? Karena warna hitam tersebut bernilai 0 dan pada setiap pixel akan bernilai 0 ketika kita belum menggambar di kanvas tersebut. Dan ketika kita menggambar, maka AI kita akan menghitung pada bagian yang kita gambar saja, sehingga memudahkan AI kita untuk belajar bentuk apa sih yang kita gambar. Nah, selanjutnya last point ini merupakan last point sama dengan current point ini digunakan untuk menukar titik saat ini dengan titik sebelumnya. Untuk dapat menampilkan gambar pada kanvas kita perlu mendefinisikan 3 sintak ini, yaitu TK image sama dengan image TK foto image, digunakan untuk agar gambar tersebut dapat dibaca oleh TK inter. Selanjutnya terdapat image theme. Image theme ini berfungsi sama dengan image resize ini berfungsi untuk mengecilkan gambar dengan ukuran 28x28. Dan image theme NP array ini digunakan untuk mengubahnya menjadi array. Setelah itu image theme flatten ini memflatten gambar tersebut. Sedangkan output model predict ini merupakan hasil penghitungan hasilnya. Di sini juga terdapat kondisi, yaitu jika output array-nya bernilai 0, maka prediction set itu akan berubah menjadi kotak. Apa sih prediction set ini? Prediction set ini nama label yang tadi dijelaskan. Nama label tersebut akan berubah menjadi kotak ketika outputnya 0, dan ketika outputnya bernilai 1, maka labelnya juga akan berubah menjadi lingkaran. Dan ketika ketika nilainya selain 0 dan 1, maka prediction setnya akan berubah menjadi segitiga. Dan label pack ini digunakan untuk mengupdate labelnya. Untuk start menggambarnya, kita memerlukan event juga. Nah, di sini saya mendefinisikan event start draw digunakan untuk memulai untuk menggambar. Di sini terdapat global last point untuk last point-nya agar dapat berubah-ubah, dan last point ini merupakan titik awalnya, titik awal saat kita start gambar tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jika
Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ika. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Putika Kosri Dewi, NIM 1815051055. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan program dari kelompok kami. Terdapat Dev Reset Canvas Event, itu merupakan callback-nya. Nah, untuk men-reset canvas-nya, caranya sama seperti saat kita akan membuat gambar baru. Kemudian, pada bagian IMG, Image New, merupakan kode program yang digunakan untuk membuat gambar baru. Kemudian, kita dapat mengupdate TK Image-nya menggunakan kode TK Image. Kemudian, terakhir kita update menggunakan Canvas Pack. Kemudian, terdapat kode program kotak sama dengan 0, lingkaran sama dengan 0, dan segitiga sama dengan 0. Itu merupakan kontur untuk penamaan file. Kemudian pada bagian Dev Set Image digunakan untuk menyimpan gambar. Kemudian dimensi ukuran dari gambar yang digunakan atau gambar yang akan disimpan adalah seukuran 28 x 28. Kemudian terdapat if event char sama dengan K, itu merupakan keyword yang akan digunakan untuk menyimpan gambar. Nah, kenapa K? Karena sudah ditentukan K akan digunakan untuk menyimpan gambar berupa kotak. Kemudian untuk L, event char L digunakan untuk menyimpan gambar berbentuk lingkaran. Dan kemudian yang terakhir yaitu event char S digunakan untuk menyimpan gambar dengan bentuk segitiga. Kemudian masing-masing gambar tersebut akan disimpan pada folder yang telah ditentukan. Misalnya untuk gambar kotak akan disimpan pada folder kotak. Kemudian untuk gambar lingkaran akan disimpan pada folder lingkaran, dan gambar segitiga akan disimpan pada folder segitiga. Kemudian terdapat window bin B1 motion. Nah, B1 motion itu merupakan event di mana ketika kita melakukan klik maka dia akan juga menggeser. Kemudian window bin button persatu merupakan event yang akan digunakan untuk memulai menggambar ketika kita klik kiri pada mouse. Kemudian window bin button press 3 merupakan event yang akan digunakan untuk mereset kanvas dengan klik kanan pada bagian mouse. Kemudian window bin key save image akan digunakan untuk menyimpan gambar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mahadwipa, dan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasinya dari sini. Pada baris ini, di sini kita menggunakan nearest neighbor. Nah, nearest neighbor ini merupakan supervise, di mana kita memerlukan data yang dilatih. Dalam kasus ini, kita harus memberitahukan terlebih dahulu kepada AI mengenai gambar apa yang kita buat. Misalkan kita membuat segi 4 atau kotak, kita membuat segitiga ataupun lingkaran. Nah, hal tersebut harus kita beritahukan terlebih dahulu kepada AI, baru kemudian AI tersebut bisa kita gunakan nantinya. Berikutnya pada baris ini adalah baris from file import image. Nah, di sini kita gunakan nanti untuk mengakses image, mengakses gambar. Berikutnya import os ini akan kita gunakan untuk mengakses folder nantinya, dan ini adalah untuk import numpy-nya. Berikutnya pada beberapa baris ini, nah ini merupakan fungsi untuk menload dataset. Dataset di sini ada kotak, lingkaran, dan juga segitiga. Nah, kemudian lanjut ke baris berikutnya, for file in os.listdir kotak. Nah, disinilah import os tadi digunakan. Pada baris berikutnya, ya, di sini digunakan image tadi, from file import image. Di sini digunakan untuk mengakses image tersebut. Kemudian, kenapa sih ada numpy? Nah, karena dalam library nearest neighbor hanya menggunakan, kita hanya bisa menerima X dalam bentuk satu dimensi. Nah, maka kita harus membuat data kita menjadi satu dimensi terlebih dahulu dengan melakukan flatten. Nah, caranya adalah membuat image kita menjadi numpy dulu. Kemudian baru image-nya itu kita flatten. Setelah itu kita masukkan ke kotak. Nah, cara tersebut akan dilakukan untuk semua folder yang ada di sini.
ada kotak, lingkaran, dan juga segitiga. Nah, kemudian pada bagian akhir, return kotak, lingkaran, dan segitiga. Demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang yaitu dev.ai. Modelnya Connect-Born Classifier. Nah, Connect-Born Classifier atau KKN adalah algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan data pembelajaran dan dataset yang diambil dari tetangga terdekatnya. Nearest neighbor dengan K merupakan banyaknya tetangga terdekat. Selanjutnya print loading database. Selanjutnya kotak, lingkaran, segitiga sama dengan load dataset. Dataset itu adalah untuk menampilkan informasi dari data yang telah dimasukkan. Selanjutnya print. Untuk label di sini harus menggunakan angka. Jadi untuk Y kotak itu dianggap 0, terus lingkaran dianggap 1, dan segitiga dianggap angka 2. Nah, untuk penulisannya Y kotak sama dengan np zeros len kotak. Lingkarannya Y lingkaran dengan np ones len lingkaran. Untuk segitiga Y segitiga sama dengan np. Nah, karena tidak ada tool di sini, kita menggunakan one len segitiga dikali 2. Nah, untuk X nya itu sama dengan kotak plus lingkaran plus 3. Dan untuk Y nya sama dengan MP concatenate, yaitu Y kotak, Y lingkaran, Y segitiga. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.